Benarkah? Saya harap dia dapat memberikan saya solusinya. Cepat siapkan kereta, saya akan menuju desa ini. Sang raja pun segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, sang raja pun memanggil keluarga kerajaan. Duhai anakku, ayah akan bertemu dengan peramal yang ada di desa. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, saya akan mematuhi perintah ayah. Raja pun segera berangkat dan meninggalkan istana. Sesampainya di rumah peramal, raja pun mengetuk pintu. Peramal pun membuka pintunya. Tak tak tak, krek. Suatu kehormatan bagi hamba, paduka telah jauh-jauh datang kemari. Mari silakan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah bunyian yang sederhana. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Raja pun segera memasuki rumah sang peramal. Kiranya apa yang membuat paduka datang kemari? Negeriku telah dilanda musim kemarau yang begitu panjang, dan rakyat-rakyatku kesulitan dalam menghadapinya. Tolong, apakah kau bisa membantuku? Sang peramal pun mulai terdiam sejenak dan mulai meramal. Baginda, ada petunjuk yang bisa membawa masalah ini keluar dari negeri paduka. Petunjuk tersebut akan muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah kalau begitu, saya akan bertanya kepada putriku. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih kembali paduka. Sang raja pun segera meninggal rumah sang peramal. Setibanya raja di istana, raja pun bertemu dengan putrinya. Wahai putriku, ayah sudah menemui peramal yang ayah maksud. Peramal itu mengatakan bahwa petunjuk tersebut akan muncul melalui mimpimu. Apakah kamu sudah mengalami mimpi tersebut? Mohon maaf ayah, saya belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah sebaiknya masalah ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benar perkataan kamu, wahai putriku. Mohon maaf, ayah sudah sadar dengan apa yang seharusnya ayah lakukan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, sang putri pun bermimpi bertemu dengan ibundanya. Wahai putriku, apa yang pernah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang mau menceburkan diri ke dalam laut. Sang putri pun terbangun dari tidurnya. Sang raja pun juga memasuki rumah kamar sang putri. Ada apa, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang mau berkorban dan menceburkan diri ke dalam laut.
Raja menepati ucapannya dan bertanya, siapa yang mau berkorban menceburkan diri ke dalam laut? Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang mau berkorban dan menceburkan diri ke dalam laut? Suasana pun hening. Mohon maaf ayah, saya rela berkorban demi kemakmuran seluruh rakyat kita. Jangan anakku, engkau adalah satu-satunya yang aku miliki. Engkau pula yang akan meneruskan dan memimpin kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya yang menjadi korban saja. Baiklah kalau begitu, nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Malam pun tiba. Raja, putri, serta rakyat berkumpul di tepi laut. Apakah engkau siap, wahai putriku? Ya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku. Mohon maaf atas kesalahanku, wahai ayah. Sang putri pun membunuh petunjuk yang curang dan menerjunkan diri ke dalam laut. Wahai rakyatku, marilah kita kembali ke rumah masing-masing. Setibanya raja di istana, raja pun tertidur di kamarnya. Saat tidurnya itu, ada suara gaib yang membangunkannya tidur. Pergilah ke tepi laut dan menemui putri. Raja pun segera terbangun dari tidurnya. Wahai rakyatku, ada suara yang mengatakan bahwa aku harus ke tepi laut. Sang raja serta rakyat berkumpul di tepi laut dan menemukan putrinya di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Pengawal, segera bawa putriku kemari. Raja sangat bersukacita. Akhirnya rombongan itu kembali ke kerajaan. Setelah beberapa tahun kemudian, sang putri pun menjadi ratu dan menggantikan ayahnya. Dia memerintahkan dengan bijaksana, sehingga rakyat